Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sekarang pelajaran pendidikan agama Islam. Sudah siap belajar? Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar dipimpin doa. Ketua kelas mana? Oke. Sudah rapi semuanya? Duduknya yang rapi sebelum kita mulai belajar. Kalau ada sampah diberesin. Coba cek, laci ada sampah nggak? Bersih semua ya? Nah, bagus. Tadi dipiket, dibersihin kelasnya? Nah, bagus. Nah, tapi sebelum kita memulai, kita menumbuhkan rasa cinta kita terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyanyikan lagu kebangsaan. Nyanyi lagu apa maunya? Garuda Pancasila. Oke, siap. Ketua kelas dipimpin berdiri. Rakyat adil makmur sentosa. Gitu. Ayo maju, maju. Maju. Nah, silakan duduk kembali. Saya ingin ngecek siswa nih, siapa yang tidak berangkat? Rasida sama Latifah, Rafifah. Apa keterangannya? Sakit. Ini surat izinnya ya? Rasida sakit, Rafifah sakit. Coba saya ingin ngecek konsentrasinya ini. Kalau ada yang belum konsentrasi, saya suruh maju untuk bernyanyi biar kita happy. Coba tangan kanan di atas. Nah, tangan kanan di atas, dah. Coba diputer ke kanan. Nah, sambil ngelihat tangan Pak Dodi di depan. Sambil ngelihat tangan Pak Dodi di depan. Dah. 1, 2, 3 nanti ikuti instruksi Pak Dodi ya. 1, 2, 3 pegang dagu. Nah, dagu tuh. Dagu tuh pegang dagu tuh sini. Dagu mana? Ini apa sini? Iya, berarti belum konsentrasi. Oke ya, sekarang konsentrasi ya. Kalau Pak Dodi bilang kata Pak Guru berdiri. Kalau ada kata Pak Guru berdiri. Tapi kalau nggak ada kata Pak Guru, jangan diikuti ya. Konsentrasi ya. Kata Pak Guru berdiri. Kata Pak Guru, angkat tangan kanan, turunkan. Nah, itu belum konsentrasi. Oke, kata Pak Guru duduk. Udah, sekarang konsentrasi ya. Duduk udah. Oke, sekarang angkat tangan kanan, pegang taruh di depan kening. Nih. Oke. Fokus, pejamkan mata. Fokus mau belajar. Udah? Ucap bismillah, saya siap belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap belajar. Nah, udah, sekarang turunkan. Oke. Coba saya ingin tanya. Ada enggak yang pernah melihat gerhana matahari?
Pernah? Gerhana bulan. Nah, kira-kira kalau dalam agama Islam, ketika terjadi fenomena gerhana, apa yang kita lakukan? Apa Faiz? Sholat gerhana. Ada yang sudah tahu sholat gerhana? Yang sudah melaksanakan? Nah, materi kita hari ini adalah tentang sholat gerhana. Judulnya ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan kita belajar ini? Tujuan kita belajar ini adalah agar kita mengetahui apa itu sholat gerhana, apa itu sholat meminta hujan, dan kita tahu juga tata caranya. Nanti di ujung kita materi ini kita akan praktek. Makanya sudah kita buat masing-masing kelompok. Nanti kita akan membahas tentang apa itu sholat gerhana, sholat istisqa, dan bagaimana tata cara pelaksananya. Kemudian kita praktek bareng-bareng di lapangan atau di musola masing-masing kelompok. Siap ya? Nah, sekarang masing-masing kelompok ya, lihat video di depan. Setelah nanti melihat video, Bapak kasih bahan untuk didiskusikan masing-masing kelompok. Dan setelah itu kita diskusi, tanya jawab tentang sholat istisqa dan sholat gerhana. Siap ya? Masing-masing kelompok perhatikan video berikut. Oke. Mari kita mulai dengan sholat gerhana. Sholat gerhana dalam fikih Islam itu dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Nah, kalau sholat gerhana matahari itu biasanya disebut sholat kusuf. Sedangkan ketika gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf. Beda ya antara kusuf dengan khusuf. Hukum sholat gerhana itu sunnah muakkad dan disunahkan berjamaah, namun boleh sih munfarid. Sholat gerhana itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Berikut ini adalah tata cara melaksanakan sholat gerhana. Yang pertama, membaca niat yang disesuaikan dengan keadaan. Nah, kalau di sini contohnya nih, di sini itu sebagai ketika berjamaah. Kemudian diikuti dengan takbiratul ihram. Selanjutnya membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah lagi, ruku kedua, baru dilanjutkan i'tidal, sujud 2 kali, kemudian berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama seperti rakaat pertama. Kemudian salam. Nah, setelah sholat selesai, disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah terkait gerhana. Ini apabila berjamaah ya. Selanjutnya, salat istisqa. Istilah istisqa itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu al-istisqa, yang berarti meminta hujan, yang disebabkan hujan tidak pernah turun atau musim kemarau. Secara istilah, salat istisqa adalah salat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum salat istisqa sendiri adalah sunnah muakkad, khususnya ketika ada keperluan yang mendesak, contohnya nggak hujan atau musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa, disunahkan agar memperbanyak bacaan istighfar atau memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa yaitu, setelah jamaah sampai di lapangan, imam sholat itu menyuruh jamaah untuk memulai sholat. Biasanya, imam menyeru itu dengan bacaan as-salatul jami'ah. Nah, kemudian imam mengimami sholat 2 rakaat seperti biasa nih, sesuai dengan rukun dan sunnah sholat pada umumnya. Setelah itu, selesai dilanjutkan dengan khutbah. Selanjutnya, kita masuk ke sholat jenazah. Sholat jenazah adalah salah satu di antara 4 kewajiban seorang muslim atas muslim lain yang meninggal dunia. Jika kewajiban lainnya yaitu memandikan, mengafani, dan menguburkan. 4 kewajiban ini hukumnya fardu kifayah ya, atau yang artinya wajib dilaksanakan. Nah, tata cara pelaksanaan sholat jenazah yaitu niat, berdiri, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, kemudian mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Nah, ini adalah doa untuk jenazah laki-laki. Apabila perempuan itu tinggal diganti dari U menjadi H. Selanjutnya, membaca doa setelah takbir keempat. Nah, ini doanya nih.
kemudian diakhiri dengan salam. Selanjutnya kita bahas ke ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu ibadah. Tertib artinya ibadah harus dilakukan secara urut sesuai dengan ketentuan. Jadi rukun tertib dalam ibadah itu mengajarkan nilai kedisiplinan. Selain disiplin, sesuai dengan rukun, ibadah juga harus dilakukan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nilai kepedulian sosial dalam sholat jenazah. Takziah itu adalah kunjungan ataupun ucapan untuk menyatakan turut berduka cita atau bela sungkawa. Ucapan takziah bisa melalui anjuran agar bersabar, mendoakan agar jenazah mendapat ampunan, serta mendoakan agar musibah. Itu materinya yang tadi kita tonton bersama sebagai bahan referensi. Nanti saya kirim di grup WA materi itu. Nah, sekarang kita masing-masing Oke, sekarang kelompok saya acak dari belakang. Kelompok 4 dulu presentasi. Terus untuk kelompok 4. Satu kelompok, satu pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Nopal. Ya, silakan. Apa yang dimaksud sholat istisqa? Nah, itu aja. Apa? Coba dijawab. Yang lainnya, kelompok yang anggota yang lainnya. Sholat istiqo adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon hujan kepada Allah SWT ketika terjadi kemarau panjang atau kekeringan. Kata istiqo secara bahasa berarti meminta hujan. Sholat ini adalah bentuk permohonan umat muslim agar Allah menurunkan rahmatnya berupa Ya, hujan kasih aplaus sebagai untuk sumber kelompok 4. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Ya, silakan siapa yang bicara. Menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Nah, dengerin Yang pertama lainnya. adalah niat. Sholat gerhana dilaksanakan dengan niat sesuai jenis gerhananya. Khusuf untuk matahari dan khusyuf untuk bulan. Seperti biasa, niat jumlah rokaat. Sholat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rokaat. Namun membedakan dari sholat sunnah biasa adalah bahwa dalam setiap rokaatnya terdapat 2 ruku dan 2 sujud. Tata cara. Ya, kasih aplaus. Siapa yang mau bertanya kelompok 1? Ya, Pak. Ya, silakan. Apa pengertian dari sholat gerhana? Ya, pengertian sholat gerhana kelompok 3. Umat mengingat kebesaran Allah, memohon ampun dan meningkatkan keimanan. Dalam khutbah ini juga ditekankan untuk memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. 5. Dikerjakan berjamaah atau sendiri. Salat gerhana bisa dilakukan secara berjamaah di masjid, namun juga bisa dilakukan secara sendiri jika tidak memungkinkan. Kita tadi sudah membahas melalui diskusi. Harapannya masing-masing dari kita, anggota kelompok, memahami pengertian tentang sholat gerhana dan sholat meminta hujan. Apa arti dari sholat meminta hujan? Istisqa, betul Audrey. Yang dimaksud sholat gerhana apa? Khusyuk, ya Faiz.
apa? Ya, sholat gerhana dikenal juga sebagai sholat kusuf ya. Nanti Pak Dodi kirimkan video, dipelajari di rumah, dan minggu depan kita akan mempraktekkan bersama-sama di musola atau di lapangan. Siap ya? Masing-masing kelompok nanti belajar kelompok sendiri, cara-caranya dipelajari sendiri dan dipraktekkan besok di musola. Oke, terakhir, coba saya ingin bertanya sebelum kita tutup. Kira-kira, ya tunjuk jari ya yang mau memberi tanggapan. Apa menurut kalian yang belajar ini sangat menyenangkan? Apa? Ya silakan. Pada saat menonton video, ya bagus. Kasih aplaus buat Najwa. Berarti minggu depan kita lihat video terus pembelajarannya biar prakteknya lebih memahami. Terakhir, kira-kira apa masukan untuk kita bersama biar belajarnya menyenangkan? Apa masukannya? Minggu depan praktek. Siap? Oke ya, bagus ya buat Faiz. Ya baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan hasil kerja kelompoknya dikumpulkan ke sini. Nanti ini Bapak nilai ya, dari hasil kerjasamanya masing-masing nanti saya nilai. Baik, kita mari bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.